Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Nu'man as your favorite tutorial. So guys, here I want to share about JavaScript. So what is the JavaScript, teman? Apa itu JavaScript? Oke guys, langsung aja. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat situs dengan konten website yang dinamis, guys. Jadi ya, kalau kalian berkarir di seorang front end web, JavaScript ini sangat tepat, guys, untuk kalian pelajari lebih dalam. Karena dengan JavaScript ini, kalian bisa membuat website kalian itu menjadi lebih dinamis, guys. Misalkan di sini ya, misalkan ada website YouTube misalnya. Nah, gimana caranya kita membuat YouTube itu bisa seperti ini, ada di samping, bisa digeser-geser gini, jadi kita pencet ini nongol kayak gini, itu semua menggunakan JavaScript agar website kita itu lebih dinamis. Kita menggunakan ini tema gelap, nanti berubah, itu menggunakan JavaScript ya guys ya. Kurang lebih begitulah. Intinya JavaScript itu membuat website kita membuat website kita lebih dinamis ya guys ya. Oke. Kemudian popularitas JavaScript. Yes. JavaScript adalah bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk membuat situs dengan konten website yang dinamis. Popularitas JavaScript menjadi bahasa pemrograman terbaik untuk dipelajari apabila Anda tertarik dengan front-end web developer ya. 97,8% dari semua website menggunakan JavaScript untuk script sisi kliennya, sehingga bahasa ini menjadi paling populer untuk tujuan kliennya tersebut. Ya guys, jadi JavaScript ini populer banget guys. Langsung aja guys, pakai aja guys, jangan ragu lagi. Kemudian ID JavaScript. Sini kita menggunakan text editornya menggunakan VS Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah download Visual Studio Code-nya. Ini adalah Visual Studio Code. Bagi yang belum download, kalian bisa aja langsung cari di Google, kemudian download sesuai sistem kalian. Kalau saya menggunakan Microsoft, ya saya download Microsoft. Kalau kalian Linux, ya download yang Linux. Kalau kalian yang macOS, ya download yang macOS. Kemudian saya menggunakan web browser Microsoft Edge ya, bawaan dari Microsoft ya, karena ya malas aja download Chrome, Firefox, makasih guys. Kemudian ada ekstensi tambahannya perlu kalian download dari VS Visual Studio Code ya, ada yang namanya Live Server. Nah, itu kalian download aja guys, nanti downloadnya di sini. Kalian ke bagian ekstensi ini, jangan dianggap dulu, bisa kalian ke ekstensi di sini, kemudian kalian download Visual Studio Live Server ya guys ya. Kemudian kalian pasang aja. Oke. Kemudian lanjut, kita ingin membuat kita persiapan untuk belajar JavaScript. Langsung saja kita di sini ini bersih-bersih dulu guys, berantakan. Oh ya lupa. Kita buat folder baru di sini. Kita buat folder bukan kita ya, kita buat folder baru bernama JavaScript. Latihan JavaScript. Kemudian kita setelah mendownload Visual Studio Code, cara membukanya itu gampang sekali. Bisa kita tinggal tarik aja begini ke sini. Enggak, kebalik ini kita tarik ke sini. Nah, nanti secara otomatis dia bakal terbuka. Oke. Itu cara pertama ya guys. Ada lagi caranya. Kita buka dulu filenya, kemudian kita
klik kanan, kita open with code. Nah, itu cara kedua guys. Ada lagi caranya guys, cara ribet. Kalian ketik di sini pencarian, kemudian kalian ketik cmd, kemudian kalian ketik kode titik. Oke, seperti itu. Oke, sangat gampang ya guys ya. Kemudian di sini juga kita akan mempelajari teknik JavaScript, sintaks JavaScript dasar. Jadi guys, JavaScript ini punya data sintaksnya ya guys ya, seperti tipe data ya guys. Ini kita akan belajar dulu di sini tipe data dari JavaScript. Kita buat verbal dulu. Kita namakan JavaScript. Kita namakan filenya JavaScript. Kalau kita pakai OS dulu, kita namakan filenya JavaScript DML. Mana DML? Nah, setelah kita menamakan JavaScript HTML seperti biasa ya, kita menggunakan element HTML dan otomatis seperti ini jadinya. Kemudian kita ingin menginstalasi folder file JavaScript-nya. Di sini kita menggunakan, kita tulis dulu di dalam body. Jadi ada dua cara guys untuk menginstal JavaScript guys. Kalian bisa di body, bisa di head. Kalau di head kalian langsung aja klik ke script. Bisa aja kalian langsung isi kode JavaScript-nya di sini. Tapi ini tidak direkomendasikan ya guys ya. Saran saya kalian tulis scriptnya di body ya guys. Kemudian di dalam text script kita tambahkan atribut yang namanya src gitu, untuk memanggil file JavaScript yang berbeda file. Sini kita ingin menamakan file tersebut dengan JavaScript dasar JavaScript, dasar JavaScript kita tik JS. Oke, karena kita belum buat filenya, ada dua cara guys untuk membuat file ini. Kita tinggal pencet Ctrl, langsung klik aja. Di sini langsung terotomatis membuat create file dari dasar JavaScript tersebut. Atau kalian juga bisa mengisi langsung kode JavaScript-nya di sini ya guys ya. Kode JavaScript langsung bisa kalian isi di sini. Itu guys. Nah, jadi apa saja sih data sintaks? Kita lanjut ya. Sintaks dari JavaScript yang dasar. Sini kita kasih komen dulu ya guys. Kita kasih komen sintaks dasar JavaScript. Maaf ya guys, suara saya habis ya guys, kita kemarin habis latihan militer jadi hilang suara tuh. Oke, sintaks dasar JavaScript yang pertama yang akan kita pelajari adalah cara menampilkan kita akan pelajari tipe data terlebih dahulu guys. Tipe data JavaScript. Di dalam JavaScript kita punya banyak sekali tipe data guys ya. Namun di sini kita akan belajar yang dasar-dasarnya dulu, seperti ada number atau yang disebut juga integer ya guys ya. Di sini ada satu number,
number, kemudian ada string. Number itu biasanya disebut dengan integer. Nah, apa sih number itu? Ya, number itu satu, angka dari 1 sampai 10, 1 sampai 100, kecuali bilangan desimal ya guys ya, kecuali bilangan desimal. Kita bahas aja ya, kita bahas langsung di W3 School ya guys ya, W3 School. Oke, di sini saya sudah login. Kita bahas di W3 School saja. Nah, di dalam sintaks JavaScript ini kita pertama belajar value-nya dulu ya guys ya. Ada yang fix, ada yang variabel ya guys. Nah, JavaScript literal ini tadi yang saya bilang ya, tipe datanya ada number, ada string, begitu ya. Ya, pokoknya gitulah guys. Saya ngantuk. Oh gitu guys. Jadi ya number, string, nah, itu adalah sintaks JavaScript. String itu menggunakan ini halo, menggunakan tanda petik. Oke, cukup kurang jelas ya guys ya, kan saya juga bingung, saya malas juga. Astagfirullah. Ya guys, ini kalian saya jelasin aja dari W3 School-nya guys. Oke, pertama JavaScript sintaks JavaScript, gimana program itu terstruktur. Misalnya di sini kita ingin buat sebuah variabel x dan y, kita ingin masukkan, kita buat variabel baru dengan namanya z, kemudian kita masukkan nilai, kita jelaskan lagi x sama dengan 5, y sama dengan 6, kemudian sini let j sama dengan z sama dengan x tambah y, berarti 5 tambah 6 ya, 11 ya istilah. Oke, value isi dari JavaScript didefinisikan menggunakan dua tipe data, dua tipe ya, ada yang fix, ada yang variabel lagi ya. Kalau yang fix itu dinamakan dengan literal, yang variabel dinamakan dengan variabel. Jadi yang literal ini biasanya berisinya number atau string guys ya. Kalau yang variabel itu berisi pemanggilan gitu guys. X sama dengan 6, let x sama dengan 6, kemudian ada berisi juga JavaScript operator, plus minus kali bagi, modulus dan lain-lain. Kemudian ada ekspresi ya. Di sini kita bisa menambahkan mengakalikan 5 kali 10. Kemudian juga kita bisa menggunakan variabel x kali 10, karena sebelumnya kita sudah menjelaskan x adalah 5 kali 10 maka 5 10. Kemudian kita juga bisa mengisi menggunakan string. Nah, kemudian seperti itu guys ya. Kita nah, yang ini juga penting. JavaScript itu menggunakan case sensitif. Jadi kita nggak bisa beda antara case yang pertama itu menggunakan huruf gede dan case yang kedua itu menggunakan huruf kecil, itu beda guys. Jadi misalnya ya guys ya, kita membuat sebuah variabel dengan nama midi awalnya 10,
Kemudian kita buat variabel lagi dengan nama nide, tapi n nya gede, isinya 5. Maka ketika kita panggil di web, ini kita pindahkan saja ya guys ya, pindahkan saja ke sini guys ya. Kita hapus, kita menggunakan ini aja. Nah, konsol log misalnya kita panggil di sini adalah yang kita panggil nide. Nah, ini kita jalankan di web server menggunakan Microsoft Edge. Kita periksa, kemudian kita ke konsol. Nah, maka yang ditampilkan adalah yang ditampilkan adalah nilai nide karena kita panggil yang n kecil, karena ini gak diangkat. Jadi berbahaya banget guys, salah kecil huruf gede, kecil ngaruh banget guys. Di sini kita belajar juga kernel cache. Kalau kernel cache itu kayak tadi yang pertamanya kecil, keduanya gede kayak gini. Lower kernel cache. Kalau upper awalnya gede semua, cuma disambung. Kalau underscore menggunakan ini guys. Ada hyphen juga yang menggunakan tanda ini garis, cuman nggak bisa ya guys ya, di JavaScript nggak boleh pakai ini tanda garis gini, nggak bisa. Oke, seperti itu mungkin sintaks ya, sintaks JavaScript. Dan kita akan menampilkan cara menampilkan hasil codingan kita di JavaScript ya. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, kalau di web browser itu pasti semuanya memiliki konsol ya guys. Caranya gimana? Caranya kita cuma perlu memanggil, klik kanan dari web tersebut. Pada web tersebut kita klik kanan, kemudian kita klik periksa. Nah, di sini ada konsol. Nah, ini adalah tempat kita tempat membacanya, tempat compile-nya, nah, tempat JavaScript bisa dibaca gitu guys, di compile istilahnya guys. Nah, ini seperti tadi. Kemudian konsol. Nah, di sini kita akan gimana caranya menampilkan codingan kita di web tersebut, di konsol tersebut. Nah, tadi sudah saya kasih spoiler ya guys ya, gampang sebenarnya. Untuk menggunakan konsol kita buat konsol, menggunakan konsol. Cara menampilkan hasil JavaScript kita. Cara menampilkan hasil JavaScript kita, pertama kita menggunakan konsol log. Nah, di sini kita langsung misalnya kita ingin menulis hello world ya guys ya, konsol log. Nah, kita menggunakan data string. Hello world. Nah, seperti itu. Maka di sini nanti dia akan muncul hello world. Dia nggak muncul di HTML ya guys ya, dia muncul di konsol ya, karena compiler dari JavaScript itu di konsol web. Di sini nomornya guys ya, sangat gampang. Konsol log hello world. Oke. Itu untuk menampilkan konsol. Kemudian ada lagi, kita bisa menggunakan alert. Nah, jadi seperti ini nanti. Misalnya kita menggunakan alert ya guys, kita menggunakan alert. Jadi sini alert, kemudian sama perintahnya kita menggunakan hello misalnya.
balik ya. Oh. Nah, nanti di sini ada pesan menyatakan, bentar, ada yang salah. Nah, ini menyatakan hello. Yes. Jadi kalau kita menggunakan perintah alert, maka dia akan menampilkan seperti ini. Oke, paham bisa. Kemudian ada lagi, kita bisa menggunakan dokumen byte. Kita menggunakan dokumen byte. Di sini kita gunakan dokumen byte. Dokumen byte. Kita baca dulu sebentar ya. Sampai sama aja guys, menggunakan dalam kurung kemudian titik bawah sana. Oke, mana nomornya? Nah, ini Jim nomornya guys, hello. Itu kalau menggunakan dokumen word, jadi dia mengubah semua isi dokumen dengan hello world. Ya mungkin itu aja untuk output dari JavaScript. Kemudian kita akan belajar membuat deklarasi variabel dan konstanta, guys. Variabel dan konstanta. Sini kita buat dulu variabel. Variabel menggunakan kata var. Jadi kita membuat sebuah variabel, misalkan namanya angka 1, ya. Angka 1 sama dengan, misalnya variabel angka 1 itu sama dengan Nu'man. Jangan lupa ya guys, setiap kalian selesai mengetik kode JavaScript, kalian harus menggunakan tanda tutup ini. Cuma penting nah, misalnya kita di sini sudah ada variabel angka 1, teman-teman. Variabel angka 2 sudah dengan, misalnya share. Mau buat variabel angka 3, terserah kalian mau buat variabel apa aja bisa di sini guys, menggunakan var. Variabel angka 3 misalnya umur ya. Variabel angka 3 17 misalnya. Nah, jadi kita panggil console log. Console log. Console log sama dengan dalam kurung angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3 ditambah data string ya. Banget guys, tahun misalnya. Maka di sini kita lihat hasilnya. Oke, terus dulu Muhammad Asyar 17 tahun. Tuh guys, kita tambahin spasi aja guys. Berapa ya?
Oke, manager 17 tahun. Oke, seperti itu ya untuk mendeklarasikan variabel. Nah, kemudian bisa juga kalian tidak menggunakan variabel, kalian bisa menggunakan const. Dan juga di sini kita tinggal menggunakan const misalnya x sama dengan 15, kemudian const z sama dengan 20 misalnya. Kita console log, kita buat satu variabel lagi, sama dengan x dikali z misalnya. Kemudian kita panggil console log guys, maka nanti yang tampil di sini lah. Coba kita refresh. Nah, a lah kok a, kita sudah menjelaskan. Oh, ini kita jangan pakai tanda petik ya guys ya, karena ini nanti dihitungnya string. Kita langsung jelaskan variabel di situ. Berarti dihasilin di 300, hasil dari 15 kali 20 itu 300 di sini. Oke, sangat jelas, sangat mengantuk. Kemudian ada lagi apa lagi ya yang harus kita jelaskan? Oh ya, kita harus membuat sebuah project mini. Kita buat sebuah mini project menggunakan ini yang sudah kita pelajari, guys. Iya, gampang guys. Kita buat sebuah project ini aja. Nama project biodata ya guys, mungkin. Jadi kita buat project biodata yang gampang aja. Ya gitu guys. Sebenarnya itu juga udah project sih, menggunakan alert ya. Kita tinggal kita buat sebuah project gimana. Sudah guys, sebagai cara menjelaskan stepnya. Berarti sudah ya guys, mungkin itu aja ya video tutorial dari saya ngantuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua tidak paham ya guys ya. Semoga kalian diberi pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.